Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita semua bisa ada di tempat ini, saya percaya kita semua menyadari bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini sepatutnya setiap kita ketika masuk ke dalam pelataran Tuhan, kita sudah mempersiapkan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan ucapan mulut yang menyenangkan hati Tuhan, kata-kata pujian dan mazmur yang keluar dari hati kita, dan kita mau naikkan buat Tuhan. Dan percaya bahwa setiap ucapan syukur yang lahir dari hati kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap ucapan syukur yang kita naikkan dalam setiap kejadian apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini, marilah setiap kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita menaikkan dupa yang harum bagi Tuhan. Dan atasnya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami memasuki gerbang Tuhan. Kami memasuki hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Dari hatimu katakan, ku persembahkan korban syukur yang terbaik, yang terbaik. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami sembah, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan korban syukur kami yang terbaik, yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dengan imanmu katakan, oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, bawa korban syukurmu yang terbaik buat Allah kita. Dan dengan demikian Dia senangkan dengan setiap korban syukur kita. Saat ku masuk ke hadirat, kami di sini menyembah-Mu Tuhan. Tersungkur kami persembahkan, ku persembahkan korban syukur yang terbaik, yang terbaik. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat. Mari nyanyikan pujian ini dengan cintamu kepada Tuhan. Mari mengingat setiap kebaikan Tuhan. Mari mengingat setiap perlindungan Tuhan. Kami persembahkan Tuhan korban syukur kami yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab
angkat tanganmu. Ku bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan mari naikkan. Oh, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari angkat suaramu, mari naikkan korban syukur, puji-pujianmu yang berkenan bagi Tuhanmu. Dari hatimu naikkan, dari mulutmu panjatkan puji-pujian, puji-pujian bagi Allahmu. Sebab Tuhan bertahta di atas setiap pujian, sebab Tuhan berkenan pada setiap pujian yang lahir dari hatimu. Tuhan berkenan, senangkan Dia, berikan pujian yang terbaik. Kami sembah, kami puji, kami sembah, kami sembah. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian. Allah di sini, Allah di tempat ini. Hormati Tuhanmu, sembah Tuhanmu. Allah yang berkata di atas pujianmu, Allah yang berkenan dengan ucapan syukurmu. Engkau disenangkan Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau bertahta, Engkau berdaulat dalam hidup kami. Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukurmu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan tanganmu boleh di hadapan Rajamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Bapa. Kami di tempat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami buat Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan suara-suaramu untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar memuliakan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kondisi, dalam setiap musim di hidup kami. Kami mau belajar memberikan persembahan, korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu hati Tuhan disenangkan. Karena kami tahu setiap pujian yang lahir dari hati kami akan naik ke hadirat Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau memberikan pemulihan bagi kami yang memerlukan. Engkau memberikan kasih setia Tuhan bagi kami yang memerlukan. Engkau tahu Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini, bahkan di setiap musim hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, jika engkau cinta Tuhanmu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih hidup, tentu kita semua percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur penyertaan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya mari penuhi bait Tuhan. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya musuh. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya. Mari katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan pujian ini dengan Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya musuh. Oh, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang benar-benar kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Mungkin selama ini kita tidak terlalu pedulikan Tuhan. Mungkin selama ini kita berpikir kita bisa karena kekuatan kita. Karena kita menjaga kesehatan, karena kita menjaga makanan dan sebagainya. Tapi akhir hari-hari ini kita menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita gak bisa ada, amin. Kalau bukan karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kita gak akan bisa menanggung setiap cobaan yang datang dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, amin. Oleh karena itu sepatutnya dalam setiap keadaan hidup kita mau belajar bersandar kepada Tuhan. Kita mau belajar mencari Tuhan. Sebab kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Amin Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh cinta kita menaikkan pujian ini. Lebih dari segala, kami cuma bisa berharap kepada Tuhan. Seperti para penjaga merindukan datangnya fajar. Seperti itu Tuhan, kami merindukan Engkau. Mengharap fajar, begitu rindu hati. Mari lihat setiap hati kami Tuhan, betapa kami rindu berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi. Mari dengan imanmu katakan, kami tenang, tenanglah jiwa kami tenang dalam naungan-Mu. Kami menembus awan kelabu, menembus
kami yang hadir pada pagi hari ini. Firman Allah berkata dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 5. Seperti rusa rindu akan sungai Tuhan, demikianlah jiwa kami rindu haus akan kebenaran firman. Kau mengenal hati kami yang tulus, hati yang haus, jiwa yang rindu untuk mendengar Engkau. Kami serahkan beban-beban kami semua kepada Bapa. Pakai hamba-Mu yang kecil sebagai alat-Mu, supaya batinia kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Terima segala pujian penyembahan, satu dupa yang harum menang Engkau. Dan kami mau pagi ini diberikan firman-Mu, pengertian-pengertian akan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami mengerti dengan baik bahwa hidup yang kami jalani, bahwa kami benar-benar perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Tetap urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami semua, dan kami boleh pulang dapat kemenangan, jawaban yang daripada Ilahi. Haleluya. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Kita berterima kasih sama Tuhan ya. Kalau Tuhan masih kesempatan, masih diberi kesempatan untuk ibadah di gereja. Ini satu kasih karunia. Ya, satu kasih karunia. Jangan katakan ibadah gereja gampang. Gak gampang. Sebab Alkitab sudah mengatakan, nubuatkan, suatu ketika manusia akan beredar cari firman, tapi firman itu gak ada. Ya. Kita maka pada pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Kenapa? Saudara haus, lapar akan firman Tuhan. Kalau gak lapar ya firman Tuhan gak akan datang. Gak akan datang. Ya. Kalau duit, ya soalnya punya duit. Sembako, soalnya gak punya sembako. Gak mungkin ya. Tapi kan haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati saudara. Ya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya perhatikan firman Tuhan. Saya rangkum ya. Khotbah 3 kali saya rangkum. Jadi sekali, tapi yang ketiga lebih banyak ditekankan ya. Oke. Tema tetap firman Tuhan, pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Saudara pakai edisi saja, catat ya edisi saya cepat kan ya. Pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Ya, sebagaimana dua minggu bulan yang lalu. Nah, inilah tema pagi hari ini, pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Pada prinsipnya manusia ini maunya enak. Kenapa? Daging. Ya, daging. Jadi daging nggak mau menderita. Bohong. Daging mau menderita. Daging maunya enak. Itu nggak bisa lari. Saudara terima kenyataan hidup bahwa daging maunya enak. Daging selalu ingin dipuji, katakanlah daging. Maka keinginan daging roh bertentangan. Nah, ketika manusia mengalami penderitaan, itulah sebut mana daging. Ya, manusia ini menjerit. Mengapa? Gitu ya. Mazmur pasal 10 ayat 1, Mazmur pasal 22 ayat 2. Tolong. Mazmur pasal 10 ayat 1, Mazmur pasal 22 ayat 2. Mengapa? Ya, jadi mengapa engkau beri jauh-jauh ya Tuhan dan bunyikan dirimu pada waktu kesesakan? Jadi tanya, mengapa? Hei Tuhan, jauh-jauh, kok nggak bunyikan diriku? Gitu ya. Oke, yang kedua, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tanya lagi, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berdoa, aku menjerit, aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini manusia. Mengapa?
Why? Mengapa? Manusia pada prinsipnya doanya ingin chest plank. Masalahnya dihadapinya chest plank, just stop beres gitu. Itu manusia. Kenapa? Sebab daging mau enak. Ketika dibawa dalam penderitaan, dia tahu mengapa? Saya ke gereja buat orang, saya rajin, saya macam-macam. Tapi mengapa kau biarkan? Ini pertanyaan yang sering tanpa kita sadari, mungkin kita nggak ucapkan. Daging kita menjerit, bukan roh kita menjerit, daging kita yang menjerit. Nah, kita akan ketemukan 3 hal. Yang pertama, oleh karena dosa, ya, mengapa mengalami penderitaan? Ya, mengapa mengalami penderitaan? Yang pertama karena dosa, yang karena ulah manusia sendiri, berbuatannya sendiri. Yang ketiga karena perbuatan iblis. Perhatikan firman Tuhan ya, saudara catat, perhatikan. Yang pertama, mengapa manusia mengalami penderita? Ya, menderita. Yang pertama, karena dosa. Yang kedua, karena perbuatan manusia sendiri, bukan saudara ya. Manusia, lu kamu sendiri. Yang ketiga, karena perbuatan iblis. Kenapa? Karena dosa. Sebab dalam Roma pasal 5 ayat 12, RC saja. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa, ya. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itulah manusia yang bernama Adam. Dan oleh dosa itu juga, perhatikan, demikian maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dari nenek moyang menjalar sampai kepada kamu katanya dosa. Jadi manusia ini dikuasai, katakanlah dosa. Nah, dosa itu menjalar. Ya, perbuatan karena dosa menjalar pada manusia yang bernama kakak-kakaknya. Itu Yusuf. Ya. Kakak-kakaknya atau dosa itu menjalar pada diri kakak-kakaknya yang bernama kakak Yusuf ini, Yusuf adiknya. Dan kita tahu ini kenapa dosa yang menjalar? Karena diberi kesempatan. Dan saat itu kakak-kakaknya punya roh iri hati. Rasul 7 ayat 9. Kisah Rasul 7 ayat 9. Kisah Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati. Bapak ini kakak-kakaknya Yusuf ya. Nah, iri. Dosa diberikan kesempatan pada manusia gitu ya. Dibuka hati, masuk ke dalam manusia itu dan masuk ke dalam kakak-kakaknya dan punya sifat dosa itu iri hati. Selesai tidak. Sebab dosa itu sifatnya naik. Dari sifat iri, singkat saja, iri itu begitu hebat, menguasai manusia. Atau dosa masuk iri hati. Maka dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, bahkan dalam hidup manusia, ya, iri hati. Naiklah tingkat yang kedua, benci. Lebih benci, makin benci. Kejadian 37 ayat 4. Ayat 4, ayat 5, ayat 8. Perhatikan. Kejadian 37 ayat 4. Kejadian 37 ayat 4, ayat 5, ayat 8. Maka bencilah kakak-kakaknya kepada Yusuf. Perhatikan ayat 5. Sebab itulah mereka lebih benci kepada Yusuf. Ayat 8. Jadi makin bencilah kakak-kakaknya kepada Yusuf. Ya, jadi dari iri hati, saudara perhatikan ini studi yang sangat baik. Ya, Bapak penting hati kita ini. Ya, di kesempatan dosa menguasai hati kita, hati saudara sesama. Jangan di kesempatan dosa menguasai dalam hati saudara atau hidup saudara. Dari iri hati, benci. Lebih benci, makin benci. Nah, karena ulah daripada bukan saudara, manusia yang bernama kakak-kakaknya, Yusuf malah menderita. Karena ulah menderita. Karena sebab dari dosa kan, jadi kakaknya atau adiknya nama Yusuf menderita. Apa nih deritanya? Dia dimasuki dalam sumur. Yang kedua, dia dipenjara. Ya, yang ketiga, dia dipasung. Ya,
Dalam Kejadian 37 ayat yang ke-24. 37-24 dia masuk ke dalam sumur. Artinya sumur ini nggak ada air. Maju mentok, maju kena, mundur kena. Belakang nggak ada apa. Mau lari kemana? Menjerit. Kakak, angkat saya. Nggak peduli. Gak ada yang peduli. Karena kakaknya punya roh benci. Ya saudara, jangan saudara ya. Roh benci sudah dosa, benci atau roh benci sudah menguasai kakaknya. Dia teriak-teriak. Sudah, kakak yang peduli. Tadi ada yang Song Lin katakan kita betapa penting kita perlu Tuhan. Oke, saya nyimpang dikit. Nah, dia menjerit. Nggak mungkin jangan menjerit kakak dan segala-galanya berkata dan apa? Nggak mau peduli. Siapa yang mau peduli? Siapa yang mau peduli? Ketika masuk dalam sumur nggak ada yang peduli. Dia semua yang menderita di saat di dalam sumur. Yang kedua, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menzinai istri Potifar. Ya. Tetapi dibalik oleh istri Potifar, bapak dia berusaha untuk menzinai dirinya. Akhirnya masuk dalam penjara. Ingat, Yusuf tidak berbuat dosa. Yusuf tidak berbuat dosa, tapi yang menderita. Ya, menderita. Menderita karena tidak berbuat dosa. Tapi Yesus mengalami menderita. Kita adu dengan situasi zaman sekarang ya. Yang ketiga, dipasung. Mazmur 105 ayat 17 sampai 18. Dia masuk dipasung. Dan dia Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Menderita demi penderitaan karena ulah dosa yang menjala dalam hidup yang bernama kakak-kakaknya. Tapi sangat menarik. Yusuf Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada orang yang berharap pada dia. Yang perlu dia, tapi kisah kong leader tadi. Yang butuh dia. Ku perlu Tuhan senang hidupku. Biasa nyanyi ya. Nah itu. Saudara perlu Tuhan. Batinnya saudara haus. Batinnya saudara begitu rindu. Jiwa saudara haus. Ternyata Tuhan tidak tinggalkan. Justru kakak yang jahat ini. Kakak yang jahat. Yang heran. Tuhan bisa pelihara. Ya, pelihara. Yang jahat ini pelihara. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Saya cepat hanya mulas. Kejadian 50 ayat 20. Emang kamu telah merekayasa yang jahat terhadap aku, kata kakaknya Yusuf. Tetapi Allah telah merekayasa untuk kebaikan dengan masih melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara. Engkau yang jahat, yang kejam, tega pada diriku, kata Yusuf. Kau diputar gitu. Tapi Tuhan tidak, Tuhan pelihara. Manusia yang jahat, yang benci, yang iri hati, Tuhan pelihara melalui aku, kata Yusuf. Yusuf hanya alat pelihara. Apa yang kita dapat berkat? Yang jahat masih dipelihara Tuhan. Apalagi saudara pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan pasti pelihara. Gak mungkin Tuhan gak pelihara. Kita bandingkan diri orang. Kalau yang jahat dipelihara oleh Tuhan melalui Yusuf. Dan apalagi saudara tidak buat jahat. Saudara tidak berbuat jahat. Berarti Tuhan pelihara. Yang kedua, oleh karena dosa orang itu yang saudara, karena perbuatanmu. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Apa yang kau tabur, Allah tidak sesat. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Perhatikan baik-baik, ini penting ya, penting, sangat penting dan sangat penting buat saya dan saudara. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Allah tidak sesat. Karena apa ditabur orang itu akan dituainya. Siapa yang tidak asing lagi, kita ambil satu contoh yang baik. Daud. Daud bukan orang sembarangan. Orang itu Tuhan. Bukan orang ecek-ecek. Benar-benar dipilih Tuhan. Diurapi oleh Tuhan 3 kali. Atas Samuel. Yang kedua atas Yehuda. 7,5 tahun kembali atas Israel. Jadi urapannya luar biasa.
Jadi Daud ini luar biasa diurapi. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Daud pernah berbuat, dia tangguh. Nah, ingat, manusia ini terdiri dari tiga bagian, trikotomi artinya tiga bagian. Trikotomi. Saudara belajar ya. Manusia terdiri dari trikotomi, ada tiga bagian. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. So, tanam itu, kata-kata itu sangat baik buat saudara periksa sendiri, buat hidup saudara ya. Baca firman Tuhan, hidup saudara akan belajar. Trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Tiga bagian manusia, ya. Tubuh, jiwa, roh. Tapi saya bicara tentang jiwa. Dalam jiwa yang manusia ada kehendak, ada pikiran, ada Jadi dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, kehendak. Perhatikan, tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Makanya psikologi artinya logi itu ilmu. Ya, Allah, logi ilmu tentang Allah. Bicara teologi ini bicara tentang Allah gitu ya. Nah, ini psikologi bicara jiwa. Dalam jiwa manusia, ya jiwa, maka jiwa manusia ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Lu nggak punya pikiran, orang gila ya, wah, makanya bisa dihukum. Jiwanya sakit. Nah, gitu ya. Jiwa sakit, pikiran sakit. Nah, dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, saya dan saudara sama. Sekalipun Daud diurapi, sekalipun dipakai Tuhan, sekalipun saudara dipakai Tuhan dan segala-galanya, saudara ingat, dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, hidup ini nggak lepas dari pergumulan. Ya, pergumulan. Hidup ini nggak lepas dari. Jangan bakal bergumul sebulan sekali, seminggu sekali, tiap di gereja. Enggak, setiap saat. Setiap saat saudara bergumul melawan keinginan daging. Saudara sama. Pendeta lebih hebat, bohong. Pendeta saya lebih hebat, bohong. Saudara saya sama. Kalau pendeta hanya jabatan toh. Ya, jadi saudara saya harus bergumul setiap hari. Bukan seminggu sekali ke gereja, bukan. Habis sebulan kan, enggak. Setiap saat kita harus bergumul apa? Melawan keinginan daging atau keinginan roh. Daud dia pikir dia hebat, diurapi Tuhan, biar aja segala-galanya. Dia nggak bergumul. Atau apa? Keinginan daging, itulah kehendak. Kehendak daging. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1. 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 Ya betul. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada bergantian tahun, pada waktu raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh, perhatikan, Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka musnahkan Bani Amon. Perhatikan, mereka memusnahkan Bani Amon. Perhatikan, dan mengepung kota Rabah. Perhatikan, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab suruh berperang melawan Bani Amon. Daud eng-eng. Tenang, gua diurapi Tuhan. Berduit ada. Harta banyak, istri ada, udah raja sebagai kedudukan, diurapi Tuhan, tenang, senang selalu senang. Enggak. Siapapun yang hadir pada pagi hari, saudara bergumul. Apa? Yoab bergumul berperang melawan Amon. Siapa Amon ini? Bani Amon. Bani Amon ini dalam Kejadian 19, catat ya, Kejadian 19 ayat 30 sampai 39. Kejadian 19 ayat 30 sampai 39 menceritakan Amon ini adalah keturunan dari Lot dengan anak gadisnya. Jadi keturunan dari Lot dengan anak gadisnya. Anaknya dua-duanya hamil. Yang satu dari anak Moab, yang satu Amon. Diberi nama Amon. Inilah kepada daging. Jadi saudara saya hari lepas hari kita bergumul melawan keinginan. Hebat ya.
Setiap saat kita harus bergumul melawan keinginan daging. Kalau keinginan ada tubuh, jiwa, roh, ada keinginan, ada perasaan, ada kehendak. Perasaan, keinginan, dan pikiran. Pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. 3 poin penting ini. Saudara akan mengerti. Pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Tertanam dalam otak saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kehendak ini atau keinginan. Kehendak atau keinginan atau kemauan. Nah, keinginan dagingnya harus kalahkan. Buat keinginan. Tetapi Daud nggak mau. Tenang, nggak mau bergumul, mau terima all in. Kasih gereja kolektor, beres. Keliru dan sangat kasih mengembalikan hak milik Tuhan, beres? Enggak. Korban buat Natal, beres? Enggak. Saudara harus bergumul setiap hari. Bukan titip salam buat pendeta. Pendeta nih perpuluhan, titip doain saya. Saya mau tenang-tenang aja. Saya mau jalan-jalan. Minggu pertama liburan, karena liburan panjang. Dari hari Rebo nggak salah. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya pikir pernah aja di gereja aja pada. Saya lihat di mana? Di Bandung. Lihat kemana? Ya sudahlah. Bergumul. Saudara harus bergumul. Jangan pendeta bergumul, bohong. Pendetanya memberi dorongan. Ya, mendorong. Tapi intinya saudara dan saya juga harus bergumul. Bergumul melawan keinginan Amon atau daging. Keinginan daging. Saudara bergumul. Sekali lagi. Pendetanya dorong, dukung gitu. Buat doa yang bergumul saudara sendiri. Nanti pendeta bergumul, bohong. Itu pendeta kurang ajar. Saudara harus bergumul. Semua bergumul. Dan jelas Daud itu rapi. Dia tenang eng gitu ya. Tinggal dia, nggak perlu bergumul. Nggak perlu perang melawan Amon. Iya, gagal. Keinginan dagingnya menguasai hidupnya. Maka di dalam keinginan atau perasaan atau kehendak nih menguasai pikiran saudara. Saudara sama. Mau keinginan daging ke roh? Daging apa roh? Mau taat roh atau daging? Nah, ternyata Daud lebih taat daging. Oke, sukses yang pertama. Apa? Dia zina. Dia lihat seorang pada ayat 2 dan selanjutnya. Dia zina isi orang. Sukses. Semua nggak tahu. Semua nggak tahu. Tapi apa yang dikerjakan Daud? Jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Tak bisa terselubung kan? Ya, jahat. Dia tidak mau perang. Kenapa? Yang kedua pikirannya. Tadi kan keinginan. Terus kedua pikirannya. Pikirannya sudah dikuasai oleh iblis. Dan pikiran ini bukan pikiran daging, bukan pikiran roh, tapi pikiran daging, sehingga dia menjinai isi orang. Tadi keinginan kan, kehendak, terus pikirannya, kehendak atau pikiran, ya, kehendak atau perasaan atau kemauan, dan pikirannya, juar, masuk dalam pikirannya. Ingat Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Kejadian 4 ayat yang ke-7, Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kejadian 4 ayat 7. Jangan beri kesempatan iblis. Dosa sudah mengintip depan pintumu. Hei, Kain. Ya, Kain. Dosa sudah mengintip di hatimu. Siapa dosa? Nah, engkau harus berkuasa dosa. Nah, ini pikiran ini hebat. Pikiran itu bisa menjangkau dan pikiran dikuasai Roh Kudus atau daging. Ya, tergantung orang itu. Bukan urapan hebat, pendeta lebih hebat, bukan itu, bukan ukuran. Bisa nggak dia pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus atau pikiran daging? Nah, pikir saudara, makanya jangan saudara kaget ngebalik hak milik korban itu nggak usah sebut, karena pikirannya tergantung pikiran hati dagingnya atau rohnya. Ketika dia ternyata Daud ini menurut pikiran dagingnya, dia jinai si orang. Dan katakan jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 11 ayat yang ke-27. Jahat
di mata Tuhan. Semua nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Hebatnya Tuhan ya. Jadi Tuhan itu hebat. Jahat di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Di mata manusia nggak ada. Tertutup rapi, tersusun rapi. Kejahatan apa gitu? Wah, disusun. Saya hati manusia. Saudara, dalam pengadilan kan, klit, kita adalah udah salah si Jo, ya sudah salah sudahlah. Klit. Ya buat, wah, lihat manusia, ya lihat saja, ya, ditangkap polisi kan, kadang klit, udah bilang aku salah, selesai kan, masih ini harus diapain. Nah ini hebatnya manusia, itulah disebut daging. Dan apa terjadi? Dia sukses. Tapi ingat, itu firman harus jalan. Perbuatan itu yang Daud jalan. Dan apa terjadi satu ketika Daud tegur oleh Nathan? Dia tegur Nathan. Dia sadar. Dia minta ampun kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat yang kedua dan 3. Sisanya mengejar waktu ya. Mazmur 51 ayat 2 dan 3. Ya, ayat 2, ayat 3. Ya jelas. Bisikan. Ya jelas. Saudara. Kasih. Jelas. Dia minta ampun. Tuhan ampuni. Yes, aku ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan baik, kita mengerti firman Tuhan dengan baik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Yes. Oke. Minta ampun, kita minta ampun Tuhan. Baik. Tuhan ampuni dosa saudara. Ya, buat saudara. Tuhan ampuni dosa Daud. Tuhan ampuni dosa Daud. Tapi ingat, ada satu, tabur. Taburan itu tetap pasti tumbuh. Saudara nanam biji mangga, satu ketika akan berbuah. Saudara tanam biji pepaya, akan tumbuh apa? Pepaya. Kalau saudara nanam perkara dosa, perkara najis, perkara kotor, perkara jijik, satu ketika akan tumbuh Daud. Enak lo Daud, minta ampun. Baik, Tuhan itu penuh kasih dan penuh cinta dan penuh pengampunan. Dan ingat, telah melakukan yang sembunyi. 2 Samuel 12. Kau telah melakukan yang sembunyi, tapi aku akan melakukan yang terang-terangan. 2 Samuel 12 ayat 12. Yuk baca saya. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Oh, sembunyi. Aku kata Tuhan. Bohong Tuhan, firman Tuhan. Yes, iya dan amin. Firman Tuhan, iya dan amin. Yes. Perkataan Tuhan melalui mulut yang bernama si Nathan ini hanya Nathan pendetanya, alat Tuhan. Bukan Nathan lebih hebat, bukan. Tapi alat corong. Dan firman Tuhan harus digenapi. Sebab firman Tuhan, satu hal perkataan Tuhan harus digenapi. Harus nyata. Nah, bohong Tuhan Yesus? Enggak. Bohong firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan iya dan 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22. 2 Samuel 16 ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik siapa gundik ayahnya? Gundik ayahnya siapa nih? Daud di depan mata seluruh Israel. Gundik ayahnya Daud namanya, si Daud. Artinya sekarang anak mempermalukan orang tua. Kenapa? Sepertinya salahnya anak tidak. Salah bapak yang pernah menabur yang gak baik. Tuai sendiri. Ya, betapa penting hidup kita. Tuhan kita ampuni kita. Maka kalau salah Tuhan beri kekuatan buat orang itu dalam menghadapi tantangan. Ya, menghadapi penderitaan, mohon kekuatan Tuhan. Siapa? Kita terima. Apa yang kau tabur kasih tuai. Pernah menabur gak ladang Tuhan? Enggak. Wajar lu gak punya, jadi jangan salahin Tuhan. Gua kasih jangan bilang pendeta bukan pendeta. Tahu gak? Beres nanti kau pernah menabur gak? Enak aja. Ya, gak pernah menabur tapi yang nuai. Minta. Namanya minta, kalau dikasih marah-marah.
Ada apa kau dengan Tuhan? Aku dengan Tuhan, kata Tuhan. Manusia pada Tuhan. Tuhan aku dengan. Nah, enggak bisa. Nah, Daud ini mabuk. Dia tua. Dan dia hair tuanya. Aduh, gurgut dada. Aduh Tuhan. Tapi maka itu mohon kepada Tuhan kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi. Tuhan di kekuatan. Oke, sekarang yang ketiga. Penderitaan karena ulah dari iblis. Saya kejar ya karena waktu habis ya. Ayub 1 ayat yang ke-6. Ayat 1 ayat yang ke-12, Ayub 2 ayat yang ke-6. Saya ngajar. Firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi firman, jadi izinkan Tuhan. Jadi iblis ini mencoba datang karena ulah perbuatan iblis. Jadi percobaan datang karena penderitaan, misalkan. Penderitaan datang karena perbuatan iblis dan semuanya seizin Tuhan. Diizinkan Tuhan, ya. Nah, segalanya. Jadi Tuhan berkata, iblis, nah segala yang punyanya adalah kuasa. Jadi iblis diizinkan Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawa. Jadi jelas. Penderitaan karena ulah iblis. Ulah iblis. Jadi iblis ini alat Tuhan. Saudara ngerti tidak? Alat Tuhan untuk didik seorang. Untuk mendidik. Jadi diizinkan Tuhan. Semua terjadi diizinkan Tuhan supaya mendidik. Nah, peristiwa yang terjadi sekarang ini. Saya pernah merenungin gitu ya. Merenungi dunia yang kapan nih COVID-19 selesai? Kapan? Tapi ketika saya dengar perhatikan firman Tuhan, iya ya, tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Manusia, Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat. Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin. Yang kudus semakin. Yang cemar semakin. Yang benar semakin. Manusia semakin hari semakin jahat. Manusia jahat. Dunia jahat. Apapun semua dia halalin demi dapat kesuksesan. Jahat loh. Apapun yang nggak baik dia halalin demi dapat kesuksesan. Gunung meletus, gempa bumi. Itu baru tanda-tanda akhir zaman. Manusia semakin jahat. Ya, cemar. Ini manusia. Dan kita lihat dunia. Dan Alkitab menulis 2 Timotius 3 ayat 1 sampai selanjutnya. Manusia pada akhir zaman, manusia akan mementingkan diri sendiri. Saya lihatin, iya ya. Semua mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Lihat kenyataan. Jadi manusia coba perhatikan 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya. Coba sedikit ngejar waktu. Tapi Bapak akhir kita hidup pada akhir zaman, masa yang sukar. Perhatikan ayat 2 dan selanjutnya. Terus akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Kita lihat. Dia dekat-dekat. Selesai ibadah, saudara dengan hormat. Jangan pulangnya bergerombolan. Yang kedua, jangan rumpi. Ini kan zaman. Kita harus terima kenyataan hidup. Nah, ini tanda-tanda zaman yang terjadi besar sekarang ini. Dan kita lihat ini. Manusia egois. Nah, saat itu Daud ya, diperbuat dia tanggung. Ayub ini menganggung. Penderitaan. Nah, mengalami penderitaan seizin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perhatikan yang kedua. Apa yang dialami Daud? Ayub. Coba perhatikan tadi susunannya. Nah, keadaan hidup yang dialami Ayub dalam serangkaian musibah besar berubah. Keadaan hidup yang dialami Ayub dalam serangkaian musibah besarnya, hartanya habis. Yang kedua, anaknya mati. Yang ketiga, istrinya mau meninggalkan Ayub dan mengajarkan untuk mengutuk. Tetapi Ayub berkata, mengutuk Allah. Hartanya habis. Peristiwa besar. Ingat tsunami.
Habis. Anaknya mati. Istrinya ya mengajak pada Ayub, ayo kutuki Allah. Kita lihat ke dunia nyata. Kita jangan munafik. Manusia butuh harta, uang. Saya berdoa tiap hari, Tuhan berkati anak-anakmu. Dia harus cari nafkah. Dia harus bekerja. Dia harus berdagang. Dagangnya keliling. Kerja di kantor, kadang-kadang harus jaga kliennya selanjutnya dan segalanya. Bertemu dengan orang, Tuhan. Saudara menjerit, saya menjerit. Jangan anak-anakmu kena kepapar virus corona, Tuhan. Aduh Tuhan. Hanya jeritnya itu doang. Anak-anaknya harus makan. Ya, kalau dalam situasi sedemikian yang terjadi, banyak rumah tangga ribut. Saya suka dengar telepon, aduh, gitu naik napas, aduh, wah Tuhan berkati ekonomi mereka, jangan sampai dagang nggak laku, gitu, bekerja nggak ada duit, kesian, gitu. Saya nggak mau saudara nggak diberkati Tuhan, saya rindu Tuhan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan melimpah buat mereka yang bekerja, yang berdagang, yang belum bekerja karena kebutuhan ekonomi. Kan berapa banyak orang cerai? Sekarang banyak perceraian karena ekonomi. Hepeng, tahu kalau nggak ngerti hepeng, money, kalau nggak ngerti macien, fulus, atas uang ya. Karena uang. Dagang sepi, ngamuk, marahin pendeta, ngatain Tuhan, gak maju, gak diberkati Tuhan. Itu baru dagang sepi. Kalau hartanya habis, bos, habis, anak mati, badan buru borok. Maka benar ya, peribahasa berkata, betul juga saya renungin. Ada uang abang? Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Dimaki-maki. Benar suami-suami, tabahkanlah hatimu. Selama bumi masih berputar, nggak lepas dari masalah. Semua bebas masalah. Ya baca Wahyu 3:14. Sudah meninggalkan kelelahan, dan tidur dengan damai. Mukanya seger. Itu baru selesai. Semua bebas, bohong. Kalau kaya saya bebas, siapa bilang? Kerjaminan. Nah, Isa itu dalam penderitaan dan apa yang katakan? Matilah kau. Ayub, matilah kau. Udah melarat, miskin, anak gak punya, sekarang badan borok. Udah matilah kau. Ini penderitaan Ayub. Tapi apa kata Ayub? Ayub 1 ayat 20 dan 21. Ayub 2 ayat 10. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mengucukur kepalanya. Kemudian sujudlah Ayub dan menyembah. Pada 21-nya. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat Ayub. Bisa kayak saudara seperti Ayub? Gak gampang. Mulut sih bisa. Tapi hati enggak bisa. Kalau dalam penderitaan saudara hadapi hari ini, situasi ekonomi yang tidak menentu, saya tidak tahu persis. Kemungkinan berasal Maret sesuai dengan Maret April atau Juli atau November, setahun lagi. Minimum 10 tahun, 10 bulan. Tahan enggak ngadepi masalah? Tahan enggak? Enggak gampang. Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gampang, bohong. Tuhan memberi. Ya. Saudara berani berkorban buat Tuhan? Gak gampang. Maka saya bilang Pak Dedi Teja, Natal jangan dipaksa. Itu masa itu bukan benar. Maka saudara sebentar pulang, beri dengan hati yang tulus. Hati nggak dipaksa. Gak keluar dompet, siapa yang merah keluarin, gak usah gitu-gitu. Hati yang tulus. Gak gampang memberi hati yang tulus. Gak gampang memberi persembahan yang tulus. Gak gampang. Apa mengembalikan hak milik Tuhan, gak gampang. Ayub pasal 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub pada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apa kita mau menerima yang baik daripada Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan itu. Sekalipun istri ngoceh-ngoceh, tapi Ayub tidak berbuat dosa. Di dalam penderitaan yang seizin Tuhan. Di dalam penderitaan kita hadapi hari ini. Nah, situasi ekonomi yang tidak menentu. Nah, sekarang yang ketiga, selesaikan ya. Semua ini dikatakan selanjutnya penderitaan. Ya, lupa. Penderitaan yang dialami Ayub untuk apa? Nah, ya, selesaikan ya. Penderitaan yang dialami Ayub untuk apa? Yang pertama, untuk memurnikan iman Ayub. Yang kedua, untuk naik tingkat. Teruskan, terus. Untuk selalu bersandar pada Tuhan, untuk kebaikan kita. Saya cepat ya. Nah, yang pertama, perhatikan sedikit, selesaikan, tangguh. Untuk memurnikan iman Ayub. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku. Seandainya Tuhan menguji aku, akan timbul seperti emas. Jadi melalui proses penderitaan ya yang diperbuat oleh iblis ini seizin Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi seizin Tuhan. Ya, perhatikan. Semua peristiwa-peristiwa yang penderitaan yang terjadi oleh iblis seizin Tuhan. Tadi ingat ayat pasal 1 ayat 12, ayat 1 ayat 6, seizin Tuhan. Untuk apa? Memproses Ayub akan timbul seperti emas. Saya tidak tahu persis cara membuat emas ya. Kalau di Kalimantan banyak saya nggak ngerti ya. Pokoknya proses dibentuk, dibuang sekam-sekamnya dia emas. Ya, emas baru nyata ada nilai yang tinggi. Ya, jadi pembentukan karakter katakanlah. Pembentukan karakter yang Tuhan izinkan melalui yang bernama iblis. Jadi iblis alat Tuhan. Iblis alat Tuhan dan beliau peristiwa-peristiwa diizinkan Tuhan. Peristiwa demi peristiwa terjadi diizinkan Tuhan untuk memproses Ayub supaya jadi emas yang murni. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan proses. Kenapa? Supaya jadi emas yang murni. Ya, sekamnya dibuang, kotorannya dibuang. Apa ini kotoran? Hidup kita. Dosa-dosa yang gak beres dibuang. Ya, dosa-dosa yang gak beres dibuang. Dibersihin. Hidup kita ini bersihin. Kenapa? Supaya kita didapat oleh Tuhan tidak cacat dan celah. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang tidak cacat dan celah. Ya. Dia suci. Kita juga harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin dapatkan gerejanya atau sidang jemaatnya, sidang mempelainya yang tidak cacat dan celah. Proses peristiwa-peristiwa ini diizinkan Tuhan. Jangan saudara marah-marah, ngamuk-ngamuk, gak bisa. Diizinkan Tuhan untuk membentuk saudara. Tanpa dibentuk susah. Jadi emas murni. Untuk menjadikan mempelainya yang tidak cacat dan celah di hadapan Tuhan. Saya lihat mempelai. Kalau sekarang kawin bingung nih kaum. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya tidak cacat. Kok begitu? Iya seperti itu. Kita mau ke surga kan? Saudara mau ke surga? Amin. Ya kita mau ngapain ke gereja? Buang duit. Enak lu pendeta. Duit mulu. Ya. Gue bawa ke neraka nggak mau. Saya juga nggak mau. Saya nggak mau saudara satu yang hadir sama-sama sidani ke neraka, saudara ke neraka, nggak mau. Jauhkan Tuhan. Jangan satu terpikir hidup saudara neraka enak, enggak. Semua ke surga, satu ketika akan ke surga. Dunia yang transit, darurat surga. Nah ini proses menjadi gereja yang tidak cacat celah, menjadi mempelai wanita yang berhias berdandan sebagai mempelai pria surga bertemu dengan Tuhan. Maka diizinkan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Semuanya ini untuk membuktikan kemudian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudian dengan api
Sehingga kamu dapat oleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus. Hari Yesus, Kristus menyatakan dirinya. Jelas kan? Singkatnya saya ngajar waktu ya. Hari Yesus diuji, api ujian, bersih. Saudara terima. Kita terima. Gak bisa kenyataan. Kalau begini, ya seperti ini. Kan gereja, kalau rumah gereja kan bangunannya hanya saungan, tempat. Ya, tempat kita ibadah. Kita satu kali kami akan tinggalkan dunia ini. Emas saudara, semua yang saudara miliki tinggalin. Datang dengan hampa, pulang dengan hampa. Hanya iman dan karakter kita yang ke surga. Yang kita tahu bahwa hidup ini tantangan selanjutnya. Nah, apa yang saudara hadapi? Sedikit lagi ya. Selesai. Tantangan. Persoalan. Tapi ingat. Persoalan yang saudara hadapi, masalah yang hadapi tidak lebih kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan atau masalah-masalah yang kamu alami, percobaan biasa yang tidak diberi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Persoalan yang hadapi tidak diberi kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas. Tuhan tahu kekuatan seseorang. Gak mungkin masalah datang kita gak mampu, ya. Kekuatan dari Tuhan. Tuhan bikin kekuatan dalam hidup kita ini. Makanya kalau kita hadapi masalah seperti Mas Boni, itu yang kedua menaikkan tingkat iman kita. Iman kita naik. Ya, yang selanjutnya katakan bukan saja naikkan iman, yang kedua yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan untuk apa? Untuk yang ketiga bersandar. Untuk kita bersandar kepada Tuhan. Yang selanjutnya percobaan yang kita hadapi tidak lebih kekuatan manusia. Tuhan bikin jalan keluar. Maka saudara yakin, doa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kedua iman kita naik. Lihat ketika sekolah kuliah, saya ingat sekali ketika saya kuliah S2, kepala saya sakit gitu. Tapi saya pelajaran S1 enteng kok. Ya, apa yang dihadapi percobaan tidak lebih kekuatan manusia. Tuhan akan bikin jalan keluar untuk menyelesaikannya. Ya, Tuhan akan bikin jalan keluar. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan melaksanakan dengan baik. Ya, itu bercanda. Yang ketiga, ini waktu udah gak ada lagi, udah habis ya Roma, udah kebaikan kita. Tadi untuk kebaikan, waktu udah gak ada. Nah, percobaan dialami. Kenapa demikian? Nah, yang terakhir ya, karena waktu sudah habis. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Selesai. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai tetap hanya tidak berbuat dosa. Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Ingat, imam besar ini pernah merasakan, tapi dia tidak berbuat. Dia sudah merasakan kelemahan kita, penderitaan kita, persoalan dia. Dia bukan Allahnya sekedar Allah yang biasa, Allah yang menjadi manusia. Dia merasakan keadaan manusia, lapar, haus, punya naluri seks. Dia lapar, dia punya perasaan. Maka dia sebagai imam besar, dia merasakan penderitaan saudara. Makanya kadang-kadang imam besar, dia membawa darah dari mesbah bahkan sampai kemari. Dia pecik 7 kali di atas. 7 kali bawa 7. Imam besar manusia. Untuk membebaskan dosanya, si imam besar, keluarganya, dan umat. Tetapi dia imam besar yang langsung melalui mesbah bahkan darah ini. Korbannya, dia berikan darah ya, pintu tirai terbelah 2, robek. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Dia tahu persoalan saudara. Dia tahu masalah saudara. Dia tahu penderitaan saudara. Mohon kekuatan dari Tuhan. Sesulit apapun, Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Ya, dia juga turut merasakan kelemahan. Artinya dia ikut campur tangan. Dia suami yang baik. Dia mempelai pria surga yang baik. Sebagaimana suami istri. Ketika istri menghadapi masalah,
suami yang baik. Dia peluk istrinya. Persoalan apa, maaf? Problem apa? Demikian juga Yesus Kristus. Dia tahu persoalan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia sanggup menolong dan menyelesaikan kesulit apapun juga. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita selesaikan, waktu udah habis. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Musik sayup-sayup, renungkan firman Allah. Siapakah Ayub? Ayub, dia takut Tuhan. Ada ayat 1. Dia benar, tapi dia harus mengalami masalah. Tapi masalah itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk Ayub menjadi emas yang murni. Untuk menaikkan iman Ayub. Untuk Ayub bersandar kepada Tuhan. Mungkin saudara punya masalah hari ini. Ingat firman Tuhan cukup bagi kita. Berdoalah pribadi lepas pribadi. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Apa yang saudara katakan? Apa yang jadi masalah saudara? Berdoalah. Dia jamah menjadi baru. Lembut ini dia. Lembut sekali. Lembut. Katakan pada dia. Katakan kepada dia. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dia tahu kebutuhan saudara. Mohon kekuatan yang dari Tuhan. Mohon kemenangan dari Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Ayub bisa bertahan. Ayub bisa mampu bertahan. Sebab dia berkata dalam Ayub 19 ayat 25 menembus hidup. Dia telah bangkit dari mati. Dia sanggup menolong saudara pada pagi hari ini. Pada pasal 42 Tuhan pulihkan Ayub. Mungkin Tuhan ajar kita untuk bersabar.
Satu ketika Tuhan akan pulihkan negara kita Indonesia. Tuhan juga akan pulihkan ekonomi saudara. Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Kurata kalamaya ramasiya. Kurata kalamaya ramasiya nawata kalamaya. Berserulah kepada dia pada pagi hari ini. Berserulah kepada dia pada pagi hari ini. Oh haleluya. Berkatalah kepada dia pagi hari ini. Saudara tidak seperti Ayub. Mungkin hanya soal ekonomi kekurangan. Mungkin rumah tangga mengalami kekurangan uang. Tapi tidak seperti isi Ayub. Sampai isi Ayub mengutuk. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Karena ekonomi. Tapi Ayub tetap tabah. Bagaimana Ayub 1 ayat 20 sampai 21, Ayub 2 ayat 10. Ayub tidak berbuat dosa. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat jeritan hati mereka satu persatu, Bapa. Jangan Kau tinggalkan. Apa aja kebutuhan mereka Engkau tahu, Tuhan. Bapa, Engkau lihat tetesan air mata mereka. Engkau lihat beban mereka. Engkau lihat kesusahan mereka. Jangan Kau tinggalkan, Bapa. Engkau lebih mengerti kebutuhan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau lihat tetesan air mata mereka, jeritan mereka. Jangan Kau tinggalkan, Tuhan. Kalau Ayub satu ketika Kau pulihkan, Engkau juga pulihkan ekonomi kami. Untuk diajar kami untuk bertahan. Sebab tidak lebih kekuatan manusia. Bahkan Engkau imam besar yang turut campur tangan kelemahan-kelemahan kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun ibadah lebih daripada waktu, tapi berkat firman-Mu mengingatkan buat kami semua. Berkat rohani Kau berkati, berkat jasmani juga Engkau akan memberkati kami semua. Kami percaya berkat-berkat Allah sudah sedia bagi orang yang mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lengkapi ibadah dengan persembahan. Kami mau memberikan persembahan dengan tulus, dengan sukacita, dengan tidak motivasi lain. Kami mencintai Engkau, mengasihi Tuhan, dan kami juga memberi korban syukur secara tulus, membalikan hak milik Tuhan karena tulus. Semua dilakukan dengan kasih, semua dilakukan dengan cinta kepada Engkau. Satu perkara, firman ya dan amin. Orang menabur jujur dan air mata pula dengan sorak-sorai. Kami memberi dengan Tuhan. Kami percaya berkati saudara kami ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah beri panjang umur, Kau juga berkati segala kebutuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berkati sekian tahun pernikahan. Kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup mereka semua. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkatinya. Kami percaya firman Allah berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang sudah dikerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi akan jadi kepala Tuhan. Engkau bukan mengutang tapi akan menghutangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sesi yang kedua, sesi yang ketiga, dan sebentar kami akan berpisah. Satunya lain antar kami dengan selamat. Kembalikan minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara kekasih kedatangan saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha.